Amerika dan F1. Dua hal ini adalah dua adikdaya. Yang satu sebagai negara, yang satu sebagai puncaknya motorsport. Dua-duanya sadar posisi dan dua-duanya mau bersatu. F1 yang lahir dari tanah Eropa kini dikuasai oleh Liberty Media yang berasal dari US. Wajar kalau mereka pengen banget menjadikan Amerika sebagai utopia baru buat Formula One. Utopia sendiri kan gambaran kondisi sempurna dan ideal. Liberty Media pengen ngubah Amerika jadi negara yang F1 banget. F1 di Amerika adalah utopia bagi Liberty Media. Mereka pengen banget ngebangunin F1 jadi kiblat balap ke Amerika Serikat yang hingar-bingar, mewah, megah, dan penuh hiburan. Inilah utopia bagi F1, di mana elemen sport dan hiburan bersatu, hingga jadilah tontonan super menarik yang ujung-ujungnya bisa Liberty Media jual dengan harga tinggi ke penonton. Rangkaian Miami, Austin, dan Vegas adalah usaha Liberty Media mengejar dunia F1 sempurnanya itu. Amerika jadi satu-satunya negara yang pernah menggelar 3 balapan di satu musim. Dan musim 2023 ini bukan kali pertama buat Amerika ngegelar 3 balapan. 40 tahun lalu, F1 udah melakukan hal yang sama. Cuman kondisi waktu itu kan jelas nggak bisa dibandingin dengan kondisi sekarang. Hype-nya beda dan ya hasilnya juga nggak sesuai apa yang diharapkan. Amerika masih gagal ditembus. Tapi sekarang dengan kondisi yang jauh berbeda, kalau dulu yang megang masih gengnya Opa Bernie. Sekarang yang megang udah Liberty Media, udah orang Ameriknya sendiri. Nah jadi menarik nih ngelihat udah sampai mana sih dunia utopia F1 ala Liberty Media di Amerika. Agar bisa ngewujudin dunia ideal F1 di Amerika, Liberty Media udah nyiapin 3 rangkaian balapan di US, dengan taste dan rasa yang beda-beda di tiap balapan. Kombinasi street siang udah di Miami, paket track beneran udah di Austin. Nah, buat serangan terakhir dan jadi klimaksnya, paket F1 di Amerika, Liberty Media nyiapin street circuit di malam hari, dan dipilih kota yang kehidupan malamnya jauh lebih rame ketimbang siangnya, yaitu Las Vegas. Jadi Las Vegas ini udah kayak serangan terakhirnya Liberty Media buat paket balapan di Amerika. Status Las Vegas yang jadi kota hiburan dan entertainment semua ngumpul emang jadi scene yang paling pas banget sih. Gak ada kota yang lebih gegap gempita di malam hari ketimbang Las Vegas di Amerika. Apalagi kalau bukan karena kasino yang gak ada berhentinya 24 jam rame terus. Mulai dari Caesars Palace, Bellagio, The Venetian, terus apalah banyak. Udah gitu semua lampu kayak dinyalain semua di malam harinya dengan klip-klip yang heboh. Segala air mancur, piramida, Eiffel-Eiffelan, semua dipakein lampu klip-klip kayak pasar malam. Belum lagi banyaknya acara mulai dari konser, sulap, dan atraksi lain yang hampir nggak pernah berhenti sepanjang tahun. Kondisi ini semua ngebuat Las Vegas jadi destinasi balapan malam paling pas di Amerika Serikat. Yang nggak salah sih, balapan malam lain di F1 jelas nggak bisa ngalahin kehebohannya Las Vegas. Singapura aja minder ngelihat lampu Las Vegas yang udah kayak keyboard RGB bling-bling kacing-kacing. Apalagi balapan malam di Timur Tengah yang tracknya ada di tengah gurun, jelas nggak ada apa-apanya. Jadi wajar banget kalau Liberty Media ngegadang-gadang balapan Las Vegas ini jadi balapan F1 yang paling megah, paling spektakuler, paling wow, paling wah sepanjang kalender F1. F1 udah ngeluarin uang banyak banget buat ngegelar balapan di Las Vegas. Gak tanggung-tanggung mereka ngeluarin uang sebanyak 500 juta dolar atau sekitar 7 triliun rupiah. Inilah harga yang harus dibayar sama Liberty Media untuk mewujudin utopia F1-nya. Dari angka segitu hampir 50%-nya dipakai Liberty Media buat beli tanah di Vegas yang nantinya jadi area paddock sama pit lane. Ini jelas investasi gede-gedean buat Liberty Media, dan ini juga nunjukin segitu ngebetnya Liberty Media buat ngadain balapan di Vegas. Dengan modal semahal itu, ini jadi justifikasi Liberty Media buat berusaha ngeruk uang sebanyak-banyaknya di Vegas. Karena ini jadi salah satu investasi jangka panjang Liberty Media di F1 kan. Tentu salah satu cara utama buat balik modal adalah dengan masang harga tiket yang pantas buat penonton. Dan emang harga tiketnya Vegas ini adalah yang paling mahal ketimbang balapan lain. Harga tiket general admission atau yang paling murah aja udah hampir 8 juta sendiri. Sedangkan buat perbandingan, general admission di track lain masih ada di angka sekitar 3-5 juta. Jadi emang lumayan jauh bedanya. Dan ini adalah harga tiket yang paling murahnya ya yang di Vegas. Yang paling mahalnya sih udah nggak usah ditanya. Paket nonton yang harganya sampai 1 miliar lebih juga ada. Cuman ya pada akhirnya harga tiket yang kelewat mahal itu ngebuat orang juga jadi mikir juga buat beli. Ya bayangin aja, buat harga nonton pakai duduk atau grandstand itu harganya mau 20 juta sendiri. Monaco aja cuma sepertiganya. Belum lagi mikirin biaya akomodasi pas nonton, kayak hotel, makan, belum flight atau biaya perjalanan kalau emang dari luar kota. Dan jelas di sana harga hotel jadi lebih ngadi-ngadi lagi harganya pas ada balapan F1. Karena ya gimana, hukum supply demand kan. Ada demand jadi ya harganya jadi melambung pasti. Apalagi F1 menerapkan aturan yang agak nyebelin ke para pemilik hotel yang areanya dilewatin sama treknya itu. Pemilik hotel harus bayar lisensi ke F1 pas acara berlangsung. F1 mematok angka 21 juta per orang di hotel atau restoran yang dilewatin trek. Jadi kalau misal hotel itu bisa nampung 500 orang, ya tinggal dikali aja sama 21 juta rupiah. Itu kan gila ya mahalnya, mahal banget.
Hotel yang ukurannya lumayan besar bisa bayar sekitar 10 miliar rupiah sendiri ke F1. Dan kalau hotel atau restoran itu nolak bayar, F1 ngancam akan nutupin view dari hotel itu ke track. Jadi orang yang nginep di hotel itu nggak bisa ngeliat ke track pas balapan. Lu bisa bayangin nggak sih sebelnya kalau lu punya usaha di Vegas? Belum lagi di tempat-tempat publiknya di Vegas, Liberty Media masangin semacam terpal supaya nggak ada orang yang nonton yang nggak pakai bayar. Wah gila, jadi mirip channel F1 mana gitu, entah yang maunya orang nonton kudu bayar. Ini semua dilakukan Liberty Media buat mastiin revenue besar-besaran dari gelaran Vegas ini. Abis gimana? Las Vegas ini bagaikan perjudian besar buat Liberty Media. F1 udah all in, semua uangnya di Vegas. Wajar banget kalau mereka nggak mau. Sama sekali nggak mau hajatan Vegasnya ini gagal. Ngomongin soal tracknya, yang dijual dari Las Vegas jelas hingar-bingar kotanya kan. Jadi jelas dong kalau balapannya ya kudu di jalanan. Dan karena sifat track Vegas yang bertipe street circuit ini mau nggak mau ngasih challenge tambahan juga sebenarnya buat F1 sebagai promotor. Misal, dari sisi logistik lebih ribet karena harus nyesuaiin sama traffic di kotanya. Nggak bisa asal kirim aja kayak ke track biasa yang notabene umumnya berada di pinggir kota. Sedangkan gara-gara trek jalanan, mau nggak mau tim logistiknya ya harus berbagi jalan sama warga lokal. Dan urusan sama warga lokal juga nggak berhenti sampai di situ. Ternyata banyak warga lokal yang keganggu sama pembangunan sirkuit di kotanya mereka. Kan meskipun namanya trek jalanan, tetap aja banyak hal yang dibangun sama F1. Mulai dari pasang Armco barrier, bangun area pedok dan garasi, bikin tribun, terus juga melakukan rekayasa lalu lintas. Ya intinya kota Vegas jadi diobok-obok lah. Tentu pembangunan kayak gini pasti bikin macet di mana-mana nggak sih? Di Jakarta aja timbang ada yang ngegali satu lubang, auto bikin macet. Ini lagi sebagian area kota dibangun ini itu. Dari wawancara yang dilakukan sama jurnalis F1, Kim Illman, nunjukin kalau banyak warga lokal yang gak peduli juga sama F1. Dan justru malah merasa terganggu dan sebel sama kehadiran F1 di kotanya. Ya wajar sih, kan gak semua orang juga suka sama F1. Ya kadang suara rakyat suka gak dianggap penting sih. Andai dari sisi balapan Vegas dianggap sukses dan bisa nge-generate uang buat ekonomi Las Vegas, ya pasti akan tetap gas terus balapan di sini. Kalau suara rakyat Vegas kan bisa jadi kurang gitu didengar. Tapi kalau yang komen pembalap tentu beda. Nah, salah satu hal yang paling disorot juga dari gelaran Vegas kemarin adalah banyaknya suara miring dari beberapa pembalap. Tentu yang paling frontal jelas Verstappen. Kayaknya nggak ada komentar yang enak dari mulutnya sepanjang gelaran Vegas ini. Komen Verstappen baru rada enakan pas dia udah jadi pemenang di malam minggu. Di hari-hari sebelumnya, yang ada mah komen pedes semua kalau ditanya soal gelaran F1 di Vegas ini. Mulai dari ngatain kalau balapan Vegas ini bukan kelas Champions League tapi cuma sekelas National League, sampai ngerasa jadi badut di acara perkenalan pembalap di Vegas. Ya, emang komentarnya Verstappen ini emang agak nyelekit sih. Tapi lagi-lagi kalau ditelaah sebenarnya banyak benernya juga. Kayak misalnya, hal yang bikin orang jatuh cinta sama F1 itu harusnya adalah keseruan di track, bukan karena hal-hal remeh di luar balapan. Ya tentu yang lebih positif komennya juga ada. Kayak misalnya Lewis yang bilang, ya emang balapan di Vegas ini tujuannya bisnis. Tapi gue sih mengapresiasi apa yang udah F1 dan Liberty Media lakukan. Mereka jelas bikin F1 jadi tumbuh banget belakangan ini. Emang betul, apa yang udah Liberty Media lakukan belakangan ini bikin F1 tenar banget sih, terutama di Amerika. Dari seluruh rangkaian gimmick-gimmick ala Amerika banget itu, sebenarnya kalau mau fair-fairan ya kita coba lihat dari output pas balapannya. Meskipun di sesi awal, terutama di FP1 dan FP2 banyak kacaunya, tapi itu kan cuma free practice ya. Gak gitu penting buat penonton, kecuali buat konten kreator atau yang fanatik banget. Puncak dari seluruh hajatan F1 ya jelas ada di balapannya. Mau pasang ribuan gimmick sebelumnya juga semua akan patah, kalau pada akhirnya balapannya anti klimaks. Ya dari segi hasil sih sama aja ya, ujungnya si Max yang menang. Tapi kalau mau objektif, apa yang terjadi di balapan Vegas ini di luar dugaan meninggalkan kesan yang bagus buat penonton. Layout yang dianggap busuk ternyata bisa menghadirkan balapan yang seru dan gak bikin boring. Ya tentu ini semua akan bergantung sama performa para pembalap di track. Tapi yang jelas Vegas bisalah menjanjikan balapan agresif yang asik buat ditonton. Selain itu, kekhawatiran soal suhu track yang akhirnya ngebuat pembalap nggak bisa maksimal perform juga justru jadi tambahan keseruan tersendiri. Pembalap yang nggak berhasil dapat suhu ban yang optimum akan langsung kena hukum. Ya entah itu nabrak atau jadi drop banget kecepatannya. Ya gue sih nggak mau bahas review balapannya sampai detail yang gimana, karena lu bisa nonton sendiri di channel F1 kalau emang belum nonton. Yang jelas secara overall, balapan di Vegas kemarin boleh lah dibilang seru dan masih pantas banget buat tetap ada di kalender. F1 ini kelihatan banget kayak terus berusaha ngejajain dagangan Las Vegasnya ini biar laris manis. Segala daya dan upaya dikerahkan. Ngebangun narasi udah dari kapan tahu di sosmed. Event, video introduction, komen-komen positif udah dilakukan Liberty Media buat ngiklanin Vegas ini dari 2022 pas Vegas dipastikan akan gelar balapan di 2023. F1 bener-bener moles narasi Vegas ini supaya jadi balapan F1 paling megah yang pernah ada.
Penggunaan bahasa para awak medianya juga diperhatiin bener, supaya makin mengesankan kalau Vegas ini emang wah banget gitu. Coba aja lu perhatiin, penggunaan bahasa kayak Vegas, the entertainment capital of the world. One of the most famous streets in the entire world into one of the fastest straights Ya in gitu-gitulah. Formula 1. Jadi bahasa yang sering dipakai sama orang-orang medianya F1 buat nunjukin kalau Vegas ini beneran happening dan sesuatu banget. Coba aja lu perhatiin di video resminya F1 kalau pas lagi bahas Vegas. Kondisi sama juga bisa didapetin di sosmed. Kalau dilihat-lihat, beberapa nama pandit dan medianya F1 kayak terasa banget gitu mengapresiasi Vegas ini. Jadi berasa kayak kampanye. Mungkin gak pantas lah ya dibilang buzzer, tapi dalam batas-batas tertentu sih terasa banget kalau mereka ini berusaha ngangkat narasi kalau Las Vegas emang worth it buat ada di F1. Bentuk trek kayak babi kebalik juga nggak buat F1 jadi surut buat ngiklanin treknya itu. Treknya sendiri khas kayak street circuit pada umumnya. Sempit, minim ragam tikungan, dan nggak ada konturnya sama sekali alias flat aja sepanjang trek. Dengan panjang 6,2 km, ngejadiin trek Vegas ini jadi yang kedua terpanjang di kalender. Dan gak heran juga kalau trek ini jadi punya lurusan yang panjang banget yang memungkinkan mobil bisa digeber sampai 350 km per jam. Ini bikin Vegas punya top speed yang cuma bisa dikalahin sama Monza, yang dikenal sebagai Temple of Speed di F1. Angka fantastis ini jelas jadi hal yang bisa disukain sama publik Amerika, yang emang dikenal demennya sama yang wow banget gitu kan. Dan tentu yang paling dijual dari track ini bukan layoutnya atau punya tikungan yang menarik, jelas bukan. Yang dijual adalah kapan lagi coba lu bisa lihat mobil F1 kebut-kebutan di jalanan The Strip, salah satu jalanan paling terkenal di dunia karena isinya adalah deretan kasino dan hotel paling top di dunia. Jalan ini emang ikonik banget sih. Kalau lu pernah main GTA San Andreas pasti nggak banget yang mana jalanan The Strip di game itu. Dengan title mewahnya itu, Liberty Media jelas pengen banget ngegabungin narasi F1 balapan di jalanan paling mewah di dunia. Inilah utopia F1 bagi Liberty Media. Banyak utopia F1 buat Liberty Media yang lain adalah Liberty Media kelihatannya pengen banget ngegabungin F1 dengan hiburan. Tapi usaha Liberty Media ngegabungin konsep hiburan sama F1 kalau menurut gue pribadi sih masih perlu dipertanyakan. Ambil contoh di Vegas kemarin. Sebelum sesi FP1, F1 ngadain launch party dulu, yang salah satu tujuannya adalah ngenalin semua driver dari setiap tim. Cuman dari 30 menit acara itu, 90% diantaranya diisi sama konser musik dari berbagai artis sana. Dan pembalapnya sendiri, yang notabene harusnya jadi bintang di balapan F1, cuman keluar di 3 menit terakhir. Itu juga cuma naik panggung terus dadah-dadah ke penonton. Kayak, yaelah ini sih apa bedanya sama konser musik? Ya gue paham sih, konsepnya mungkin pengen kayak halftime show-nya di Super Bowl yang super terkenal itu. Mungkin ya buat penonton Amerika sih ini cocok dengan selera mereka ya. Cuman kayaknya kalau buat penonton tradisional F1 sih ini jadi kayak nggak ngasih value apa-apa ke penonton. Karena meskipun yang perform nama-nama kayak 30 Seconds of Mars, Steve Aoki, will.i.am, tapi gue sih ngerasa apa bedanya sama nonton konser musik biasa. Mungkin sih kedengarannya agak ketus ya. Cuman bener deh, kayaknya perlu di-adjust lagi kalau mau berusaha ngegabungin musik sama F1-nya. Ya, nggak semua yang sajian gimmick itu jelek, nggak juga. Ada yang menurut gue keren dan lucu. Kalau gue pribadi, gue suka banget sama pertunjukan drone-nya itu. Ini keren sih, bisa bikin 1000 drone jadi berbagai bentuk di langit. Dan jauh lebih keren daripada atraksi kembang api. Terus salah satu yang gue suka juga adalah munculnya emoji pakai helm di sphere-nya Vegas. Ini lucu sih, ngeliat emojinya itu seakan-akan kayak lagi ngeliatin pembalapnya dan ngasih respon di mukanya. Kalau bisa real time reaksinya sih bisa makin keren. Bikin balapan malam jadi lebih hidup dan rame. Sayangnya gegap gempita launch event bla 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 ini nggak diimbangi sama rapihnya sesi-sesi awal GP Las Vegas. Di hari Kamis sih terutama. Ini menurut gue sih rada malu-maluin buat sekelas F1. Di saat semuanya udah kayak heboh mati-matian, pas mobil F1-nya beneran jalan di track, taunya tracknya kayak nggak siap gitu. F1 gagal mengantisipasi resiko mencilatnya lubang gorong-gorong yang ada di track. Akhirnya masalah sepele ini ngebuat free practice cuma bisa bertahan gak lebih dari 10 menit, karena tracknya udah keburu makan korban mobilnya Sainz. Sialnya waktu buat ngeberesin lubang gorong-gorong ini nggak bisa cepat, yang memaksa FP1 nggak bisa dilanjutin. Ini mengecewakan sih. Harusnya masalah ini kan bisa banget diprediksi sama F1 dan FIA. Apalagi kejadian lubang gorong-gorong lepas itu nggak baru kejadian pertama kali. Seingat gue sih udah pernah kejadian juga di Baku 2019. Ya mungkin F1 kebanyakan fokus ngurusin tete bengek pesta di luar balapannya. Akhirnya jadi miss di tracknya itu sendiri. Makin menjadikan ketika kesalahan kecil ini berbuntut panjang. Buat memastikan penutup gorong-gorong tadi nggak lepas lagi, itu harus pakai di semen dulu, yang artinya butuh beberapa jam buat kering. FP2 pun jadi mundur, dari yang tadi direncanakan jam 10 malam sampai ke jam setengah 2 pagi. Dini hari bukannya tahajud, malah masih FP-FP-an. Jelas ini nggak ideal banget buat pembalap.
kan harus tetap fokus di waktu biologis yang harusnya lagi istirahat. Dan gak cuma buat pembalap dan kru aja yang kasihan. Penonton yang bela-belain nonton dari FP1 juga lebih kasihan kondisinya. Mereka yang udah bayar mahal buat bisa nonton dari hari Kamis itu dipaksa pulang sama penyelenggara pas mereka masih nungguin FP2 itu. Dengan alasan udah gak ada lagi staff yang standby di jam segitu, jam 1:30 pagi. Padahal mereka itu nungguin lama banget dari FP1 yang gak jadi di sekitar jam 7 malam. Tega banget, udah bela-belain nunggu, begadang-begadang, tiba-tiba disuruh pulang. Lu coba bayangin kalau ada di posisi mereka. Apalagi mereka ini udah bayar mahal. Padahal kan ya bisa diakalin gimana caranya gitu, biar mereka tetap bisa nonton. Misal dipindahin semua ke satu tribun tertentu, sehingga staff yang dibutuhkan jadi lebih dikit. Ya intinya sih gimana gitu caranya supaya mereka ini tetap bisa nonton. Karena justru penonton tipe inilah yang bisa dibilang paling fanatik kan, begadang aja mereka rela. Dan yang makin memalukan lagi sih respon dari F1-nya itu sendiri ke mereka. Di pernyataan resmi F1 gak ada sama sekali apology dari F1 ke para penonton itu. Dan alih-alih ngasih refund ke mereka cuma dikasih dengan voucher belanja merchandise F1 sebagai gantinya. Lah, males banget dah. Pada akhirnya, semua usaha Liberty Media ngebangun utopia F1-nya di Amerika, terutama di Vegas, menurut gue pribadi sih belum sampai di level kesempurnaan dan ideal yang pengen dicapai. Masih banyak hal yang kerasa, bukan di sini tempat idealnya F1. Utopia emang sulit dicapai, malah mungkin hanya dalam mimpi, karena utopia di kepala Liberty Media dengan utopia di kepala setiap fans F1 berbeda banget. Jadi itu aja sih bahasan gue soal utopia F1 dan Vegasnya. Tentu untuk Amerika ini udah beberapa kali juga kita buatin video bahasannya yang juga nggak kalah deep. Ntar gue taruh linknya di deskripsi. Dan menurut gue pribadi bahasan kayak gini akan selalu seru sih di F1. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Liberty Media bisa menjadikan Amerika sebagai dunia utopia buat F1? Atau mungkin itu emang cuma akan jadi angan-angan aja? Langsung aja ya komen di bawah. Sekali lagi masih banyak udah nonton video ini, dan sekali lagi makasih super banyak buat teman-teman yang udah gabung member Boxbox Now. Jangan lupa like dan share kalau benar suka, subscribe biar ketemu di video berikutnya. Dadah!